Mari kita siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan.
Shalom saudara, hari ini kita merayakan Jumat Agung. Ribuan tahun yang lalu menjadi saat yang menyedihkan, menakutkan, membuat sebuah ketegangan di kalangan para murid. Tapi hari ini kita merayakan bukan di dalam kesedihan, tetapi dalam sebuah peringatan sekaligus persekutuan karena iman kepada karya salib Kristus. Untuk apa Yesus disalib? Dan untuk apa kita mengingatnya dan kemudian mengimaninya? Mari kita membaca di Yesaya pasal 53 dan kiranya Roh Kudus menolong kita. Dikatakan tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Inilah yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Semua orang berkata dia kena tulah. Dia dipukul dan ditindas Allah. Banyak orang hidup berdasarkan kesimpulan atau apa yang sedang terlihat. Apa yang dia rasakan. Seringkali kebenaran tidak sama dengan yang kita lihat. Sesungguhnya Tuhan mati buat kita. Menanggung kejahatan kita. Menanggung penyakit kita. Menanggung kesengsaraan kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Obat bagi dosa, obat bagi kesembuhan telah tersedia. Ketika saudara percaya karya salib Kristus ini. Menjadikan Tuhan sebagai juru selamatmu. Menjadikan Yesus sebagai penguasa hidupmu. Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tuhan sudah bayar kesembuhan itu. Dan saya percaya pagi ini, di peringatan Jumat Agung ini, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa kelepasan, ada kuasa penghiburan, dan ada pengampunan yang besar tercurah kepada setiap saudara yang sedang membutuhkannya. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah khotbah yang tidak sama dengan ayat tadi, tentang sebuah perjumpaan yang mengubahkan. Saudara, kita tidak hanya sekedar mengingat, tapi kita memaknai apa sebenarnya yang terjadi di dalam karya Kristus, kematian, dan nanti hari Minggu kita merayakan kebangkitannya. Apa yang terjadi dan apa yang bisa kita rasakan. Setidaknya kita akan belajar tentang kasih Tuhan di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 3 dan 4. Kisah Para Rasul 1 ayat 3 dan 4. Kepada mereka dia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Dan selanjutnya saya membuka khotbah saya hari ini dengan ayat ini. Dikatakan bahwa Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada murid-muridnya. Ada satu hal, berjumpa dengan Yesus dan mendengar dia berbicara merupakan hal yang indah. Saudara, sampai hari ini Tuhan masih berbicara dan berulang-ulang menampakkan diri. Apakah saudara rindu berjumpa dengan Yesus? Lewat kehausanmu, engkau akan berjumpa dengan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus yang indah. Di mana Roh Kudus yang adalah Roh Allah sendiri akan hadir, mengurapi, memenuhi, dan menuntun saudara. Kenapa tadi dikatakan murid-murid dilarang meninggalkan Yerusalem? Ada apa dengan Yerusalem? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu tentang Yerusalem. Nanti kita akan belajar bahwa Yerusalem adalah tempat di mana murid-murid pernah gagal. Petrus menyangkal 3 kali. Yang lain meninggalkan Yesus karena ketakutan. Dan tentu ini membuat sebuah luka di hati. Rasa malu, rasa gagal. Di tempat itu, di Yerusalem itu, Yesus juga disiksa, dianiaya, ditolak, dan dibunuh. Tapi jangan lupa, di Yerusalem juga Yesus bangkit. Dan tadi di tempat yang begitu tidak nyaman,
begitu menyakitkan, begitu memalukan, begitu penuh dengan kenakan buruk. Yesus tetap menyuruh mereka tetap ada di sana sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Saudara, di area kegagalanmu, di area malu, rasa malu yang dalam, di area trauma saudara, di tempat tersulitmu, Tuhan bisa mengubah saudara, Tuhan bisa mengubah situasimu. Kalau engkau sedang menghadapi sebuah pergumulan, pergolakan hidup, di mana ada rasa sakit, rasa malu, engkau merasa aib, di tempat itu Tuhan bisa mengubah saudara dan mengubah situasimu. Saya sharing dari pengalaman hidup saya. Nah, saya akan membawa kepada saudara kepada sebuah kisah tentang api arang. Ya, api arangku dan api arang Yesus. Apa bedanya? Kita akan belajar. Di Yohanes pasal 21, ketika Yesus bangkit, dikatakan kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan dia menampakkan diri sebagai berikut. Dengan cara yang sangat spesifik. Tuhan menampakkan dirinya. Dengan cara yang khusus. Dan saya yakin. Sebagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Hari ini. Yesus bisa menampakkan diri kepada saudara. Untuk pemulihan saudara. Untuk saudara mengalami kasih yang besar. Di ayat selanjutnya, di pantai itu berkumpul Simon Petrus yang pernah menyangkal, Thomas yang disebut Didimus yang pernah ragu-ragu. Sekalipun teman-teman juga cerita Yesus sudah pakai, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang murid yang lain yang disebut nama-nama tadi. Mereka punya temperamen yang berbeda. Ada anak-anak Zebedius, Yakobus dan Yohanes bersaudara. Mereka disebut anak-anak guru karena emosinya meledak-ledak. Satu kali ketika orang Samaria menolak Yesus, 2 murid berkata, Guru, maukah engkau kami mengundang api dari surga, membakar mereka semua, dan mereka ditegur oleh Yesus. Mereka tidak sempurna. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami juga pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini bukan kebetulan, karena di peristiwa yang sama, yang terjadi di awal 3 tahun yang lalu, di mana mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan jala mereka dipenuhi dengan ikan secara luar biasa. Di perjumpaan pertama, jala yang kosong itu dipenuhi dengan ikan yang sedemikian banyak. Sampai 2 perahu nyaris tenggelam. Itu perjumpaan yang dahsyat. Dan tidak pernah terjadi perjumpaan dengan Yesus. Tidak menghasilkan apa-apa. Ya, kegagalan bukanlah ujung dari rencana Tuhan. Peristiwa ini seperti berulang. Mereka mengalami dejavu. Enggak dapat apa-apa. Tetapi malam itu, pagi itu mereka mengalami sebuah titik balik. Nanti kita akan belajar. Ya, kegagalan saudara dan saya bukan ujung dari hidup saudara. Bukan rencana Tuhan. Itu juga bisa menjadi titik balik kehidupan kita. Kita akan belajar lebih lanjut. Di ayat 4-5. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bagaimana mungkin mereka melihat gurunya yang setiap hari bersama 3 tahun setengah. Dan hari itu mereka tidak tahu. Saudara berkata, oh itu danaunya jauh sekali. Saudara, kalau saudara membaca, maka mereka kira-kira cuma 200 meteran. Makanya Petrus di cerita ini kemudian berenang karena cuma dekat. Bayangkan. Jarak 200 meter itu dekat. Mereka bukan orang yang kabur matanya. Tapi mereka tidak tahu ada banyak orang. Karena masa lalunya, traumanya, mereka tidak bisa melihat Yesus. Semoga pagi ini Roh Kudus menolong kita. Untuk mata kita terbuka. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, kita melihat sebuah kisah di mana kembali jala itu dipenuhi dan apa yang terjadi di ayat 7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Siapa murid yang dikasih Petrus? Yesus yang berkata kepada Petrus, yaitu Yohanes. Murid yang bersandar kepada Yesus di malam perjamuan kudus sehingga dia bisa tahu siapa yang mengkhianati gurunya. Dia punya kedekatan yang istimewa.
Dan ketika kita punya kedekatan yang istimewa, tidak perlu pakai cara lama, akan segera pulih. Itu Yesus, itu Yesus. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka dia mengenakannya, pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, dan lalu ia terjun ke dalam danau. Saudara, ada hal yang unik. Orang biasanya kalau mau berenang, dia lepas pakaiannya supaya dia bisa berenang dengan nyaman. Tapi Petrus mendengar bahwa itu adalah dia mengenakan pakaiannya. Dan kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menjala-jala yang penuh ikan itu. Saudara, dari kisah ini kita belajar. Mengenakan pakaian itu tidak lazim ketika berenang. Itu malah bisa memperberat. Banyak orang yang tidak bisa menerima diri mereka saat mereka jatuh. Sehingga mereka mencoba menutupi ketelanjangannya itu dengan pakaiannya. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang merasa engkau gagal. Engkau hancur. Jangan kayak Petrus. Kau hanya mencoba menutupi diri saudara dengan jubah. Supaya ketelanjanganmu tidak nampak. Itu hanya akan menenggelamkan hidup saudara. Banyak orang yang tidak bisa menerima diri saat mereka jatuh sehingga bersikap aneh. Seolah perlu menyiksa diri agar Tuhan menerima. Seolah harus ini, harus itu supaya Tuhan sayang sama saya. Saudara, kita tidak bisa mencoba mengambil hati Tuhan di saat keberdosaan kita. Karena sebenarnya Tuhan menerima dan mengasihi kita tanpa syarat. Alkitab berkata Yesus mati selagi kita masih berdosa. Ayat 9 dikatakan ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ya. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Di kisah pertama mereka perjumpaan dengan Yesus di mana mereka mengalami jala kosong dan kemudian dipenuhi, jalanya mulai koyak. Kali ini ikannya lebih gede, tapi jalanya enggak koyak. Itu sebuah mujizat, itu sebuah keajaiban. Ketika Tuhan memberkati saudara, maka jalur saudara tidak akan koyak. Ya. Mari kita melihat ayat selanjutnya. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Di ayat 14 dikatakan, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Mari kita belajar lebih lanjut. Ada apa? Tadi Yesus di dekat api arang ada ikan. Ya. Tadi kita membaca bahwa Yesus di ayat 9 mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Kenapa Yesus ada di dekat api arang? Ada apa dengan api arang itu? Di Yohanes 18 ayat 18 ada peristiwa yang menghancurkan diri Petrus. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiam bersama-sama dengan mereka di rumah imam besar di dekat api arang itu. Petrus duduk berdiam bersama-sama dengan orang-orang yang menangkap Yesus. Dan di tempat itu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan hasilnya dia hancur hati, dia lari, dia menangis, menyesali dirinya. Ada banyak orang menyesali dirinya, tapi tidak bertobat. Mereka hanya meratapi diri, merenungi nasib, tapi tidak datang kepada Yesus. Kalau saudara merasa gagal hancur, engkau merasa jatuh terlalu dalam, mari jangan lari. Engkau perlu datang kepada Yesus. Ya. Api arang di rumah imam besar tadi, ya, di tempat di mana Petrus menyangkal. Apa pelajaran dari kisah ini? Jangan berdiam di dekat api arang, ya. Orang yang menolak Yesus. Petrus ada di dekat api arang karena dia kedinginan. Kalau engkau merasa dingin rohani, jangan berdiam, jangan berkumpul dengan orang-orang yang tidak benar, orang-orang tidak mengasihi Yesus, sekalipun itu orang Kristen. Api hanya bisa menghangatkan daging kita, tetapi tidak menghangatkan roh kita. Jangan berdiam di dekat api arang orang yang menolak Yesus atau orang yang tidak takut akan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, engkau perlu disiplin. Kalau engkau mempunyai roh yang bernyala-nyala, jaga pergaulanmu. Ya.
Api arang itu adalah gambaran dari area gelap masa lalu kita yang masih terus mempengaruhi kita di hari ini. Sehingga menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Minggu lalu kita mendengar, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Supaya kita mendapat pertolongan pada waktunya. Tapi kalau kita dikuasai masa lalu, kita terus menilai diri dengan cara yang salah. Kita pikir Tuhan tidak mungkin terima. Kalau saya masih belum berusaha sebaik mungkin. Kalau saya tidak menggunakan doa, puasa berbulan-bulan, baca, itu perlu. Tapi kalau tujuannya untuk menyuap Yesus, Yesus tidak perlu disuap. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Ya. Mari kita menjadi orang-orang yang tidak dikuasai api arang masa lalu. Itu sebabnya Yesus memasang api arang dan ada roti dan ikan di atasnya. Ada apa dengan ikan dan roti? Saudara, roti dan ikan itu membuat orang-orang yang mengikutinya tidak rebah di jalan karena lapar. Saudara masih ingat satu kali Yesus berkata kepada murid-murid, hari udah mulai gelap, kau harus kasih mereka makan. Kalau saya suruh mereka pulang tanpa dikasih makan, mereka bisa pingsan di jalan. Di Markus 8 ayat 1 sampai 10, jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Dan singkat cerita, Yesus membuat mujizat, memberi makan dengan roti dan ikan. Dan mereka semua makan sampai kenyang, pulang ke rumah dengan aman, tidak pingsan. Di kisah ini, tentang api arang dan ada roti dan ikan di atasnya. Tuhan mau menyegarkan orang-orang yang lelah. Engkau lelah pagi ini? Tuhan mau segarkan lewat roti hidupnya. Di Mazmur 23 Tuhan berkata, dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan mau menyegarkan saudara. Ya, tentu ini pengertian rohani. Jangan saudara pergi ke lelong, beli ikan, lalu pergi ke tempat itu beli roti, tempat toko roti. Bukan. Ikan dan roti itu adalah gambaran. Tuhan mau menyegarkan saudara, mengangkat kelelahan saudara, menggantikannya dengan kekuatan baru. Maukah saudara mengalami kekuatan baru? Terima roti dan ikan itu pagi ini. Saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Mari kita membaca lebih lanjut lagi di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, dalam percakapan ini, waktu Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yang pertama, dipakai Petrus, apakah engkau agapao kepadaku? Itu kasih yang besar. Dan Petrus, ya aku mengasihi engkau guru, pakai kata aku phileo kepadamu, kasih persahabatan, kasih persaudaraan. Itu kasih yang belum paling tinggi. Dan Tuhan ulang lagi, Petrus, apakah engkau agapao kepadaku? Jawabnya sama, aku phileo kepadamu. Ketiga kali ini yang bikin Petrus sedih. Karena Petrus disadarkan, duka cita daripada Allah, itu mendatangkan pertobatan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita sedih loh saudara, supaya kita bertobat. Dikatakan, Petrus sedih karena Tuhan tanya gini, Petrus, engkau cuma phileo kepadaku? Seolah-olah begitu. Dibalik, engkau phileo kepadaku. Di saat itulah Petrus seolah tersadar. Dan dia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Aku agape kepadamu. Dan Tuhan jawab, gembalakan domba-dombaku. Kata gembalakan domba-dombaku, ada yang artinya beri makan domba-dombaku. Ada kata yang dipakai, peliharakan domba-dombaku, rawat. Kita akan belajar di kisah ini. Tadi di satu pasal ini ada kata 3 kali, ketiga kali, diulang 3 kali. Ada apa dengan ketiga kali? 3 kali Petrus menyangkal. 3 kali Yesus mencari dia dan 3 kali
Tuhan bertanya kepadanya. Kata angka 3 kali adalah angka kegagalan. Tadi sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, ya, Tuhan menyegarkan orang yang mau memberi diri untuk dipakainya agar mereka terus on the track, terus ada dalam panggilan yang mulia. Tuhan cari saudara, Tuhan cari murid-muridnya yang terus-menerus bergumul dengan api arang masa lalunya. Tuhan akan cari saudara pagi ini. Saya percaya Roh Kudus sedang beracara bagi setiap kita. Tadi dikatakan sedih hati Petrus. Ya. Tidak ada yang terlambat atau terlalu parah untuk Tuhan bisa memulihkannya, kecuali kita mengeraskan hati. Tadi 3 kali dicari, 3 kali ditanya. Ya. Kenapa? Karena dia menyangkal 3 kali. Kalau Petrus menyangkal 7 kali, mungkin 7 kali Tuhan kejar Petrus sampai ketemu. Dan 7 kali dia akan tanya untuk memulihkan, Petrus, aku mengampuni engkau loh. Seberapa engkau berdosa, seberapa itu juga aku mengampuni. Sebesar dosamu, sebesar itu pengampunanku kepadamu. Tidak ada yang terlambat kalau kita mau pulih. Tidak ada yang terlambat kalau kita mau bertobat untuk kembali. Ya, kecuali saudara tidak mau kembali. Mari jangan keraskan hati pagi ini. Yang Tuhan tanya tadi tentang Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi? Agape, aku lebih daripada mereka ini. Tuhan tidak bertanya untuk mengingatkan dosa Petrus. Sebenarnya bukan itu. Dia bertanya untuk mengingatkan kasih Petrus. Tanamkan itu. Tuhan tidak bertanya untuk mengingatkan dosanya Petrus, untuk ngungkit-ngungkit mancing-mancing. Tidak. Dia lagi mengingatkan Petrus, kau dulu bilang mau mati bersama aku kan? Itu kasih yang benar. Ayo kembali. Sekalipun kau jatuh ke tempat pengasihimu. Itu yang seolah-olah Tuhan berkata. Saudara, wujud mengasihi Tuhan bukanlah dengan menghukum diri. Supaya kita merasa nyaman. Oh, aku udah puasa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 40 hari, 40 malam. Aku sudah melakukan baca Alkitab 30 pasal setiap hari. Supaya saudara dipulihkan. Itu salah. Saudara. Wujud mengasihi Tuhan adalah dengan menggembalakan. Memberi makan dan merawat domba-dombanya. Memiliki kepedulian kepada jiwa-jiwa. Kalau engkau mengasihi Tuhan pagi ini. Layani jiwa-jiwa, layani Tuhan. Bersaksi buat mereka, jangan malu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, salah satu tanda kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi yang dikasih Tuhan. Yang dikasih Tuhan apa? Orang berdosa. Saya lagi terus membangun supaya hidup saya dipenuhi dengan kasih karunia Allah. Agar saya tidak menjadi hakim, apalagi sebagai pendeta yang menghukum. Saya tidak seperti Tuhan yang memberi ruang yang besar sampai seseorang bisa kembali pulih. Semoga pagi ini, ya, engkau mengalami perjumpaan api arang yang Yesus punya. Api arang masa lalumu. Kiranya bisa berlalu dari hidupmu. Saya akan membawa saudara kepada penutup. Mari buka hati kepada Tuhan. Kalau engkau mendengar firman Tuhan ini, seolah-olah Tuhan lagi bicara, lagi memeluk saudara. Engkau mulai meneteskan air mata, engkau tersentuh hatimu, engkau hancur hati Tuhan. Petrus itu seperti aku seperti Petrus. Tolong saya. Tuhan lagi menolong saudara. Tuhan bisa mengubah kelemahan masa lalu kita menjadi kekuatan di hari ini dan senjata untuk menghadapi hari depan. Tahukah saudara, pemulihan yang Petrus alami membuat dia ketika dia harus mati karena iman. Dia berkata pada orang-orang yang hendak menyalibkannya, salibkan aku dengan posisi terbalik. Aku tidak layak disalib seperti Yesus. Dia disalib dengan posisi terbalik. Dia berkata, aku tidak layak aku disalib seperti Yesus. Aku tidak layak. Salib aku. Dia menyerahkan nyawanya. Dengan begitu di dalam penuh penyerahan dan kerendahan hati, di dalam iman yang penuh. Dia menjadi orang yang menjadi kesaksian. Bahkan ketika dia hidup, ketika Roh Kudus memulihkannya, ketika dia bertobat, 1 kali baptisan 3.000 orang. Minggu lalu saya membaptis 3 anak muda. Air kolamnya dingin. Itu saja kalau tidak kebetulan bisa masuk angin. Sudah bisa bayangkan baptis 3.000 orang dengan cuma 12 murid. 1 orang bisa baptis kira-kira 250 orang. Masuk, pulang dari baptisan bisa masuk angin. Karena yang dibaptis cuma sesaat. Ditenggelamkan lalu keluar di air. Sementara yang baptis tetap berendam di air. Berjam-jam mungkin. Dalam baptisan kami pernah baptis orang dan tiba-tiba orang itu manifestasi, menangis, hancur hati.
Nggak bisa langsung ditenggelamin, harus nunggu lagi. Tapi saudara, Petrus punya dampak yang sangat besar. Bahkan dia dijadikan soko guru ya, gereja oleh Tuhan Yesus. Dia menjadi pemimpin yang terkemuka di antara para rasul. Tetaplah di tangan Tuhan, agar saat kita rusak, kita bisa dibentuknya kembali. Petrus tidak lari ketika Tuhan cari, dia berenang menuju kepada Yesus tadi. Lupakan apa yang telah lalu dan mengarahkan pandangan ke depan, di mana Tuhan ada dan menyediakan rancangannya yang indah dan mulia. Saudara, masa lalumu, seburuk apapun, sehancur apapun, Tuhan bisa ubah jadi baru. Yang kedua, sehebat apapun masa lalumu, itu tidak ada gunanya. Orang yang hidup di masa lalu, itu hanya menjerat dirinya dalam keterpurukan. Sesuka apapun masa lalu, ini akan menyakitkan di hari ini. Tapi Tuhan punya hari depan yang penuh harapan. Mari arahkan saudara kepada rancangan Tuhan. Dan mungkin kau berkata, masihkah aku bisa dipakai Tuhan? Masih. Kau bisa diurapi lebih dahsyat lagi seperti Petrus. Malu hanyalah bumbu hidup. Jangan biarkan rasa malu itu merusak dan mengubah bahan utama kita, yaitu rancangan Tuhan atas hidup kita. Perasaan itu manusiawi. Tapi ketika engkau dikuasainya secara berlebihan, itu jadi duniawi, itu jadi jerat dosa. Mari kita menjadi orang-orang di tengah rasa malu, rasa sakit, rasa sedih, terluka, kecewa. Kau terus berlari kepada panggilan hidupmu di depan sana, di mana Tuhan menyediakan rancangan yang indah. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Di akhir ibadah ini saudara, kalau ada di antara saudara yang membutuh dukungan doa, karena engkau berkata, aku hancur, tapi aku mau pulih. Dari mimbar ini, saya ikut mendoakan saudara. Supaya seperti Petrus, engkau dipulihkan, engkau diubahkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Dan sekaligus sesudah dia akan saya mengakhiri dengan doa berkat. Arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Sebagaimana engkau mengejar Petrus, memulihkan Petrus, pulihkan umatmu Tuhan. Kalau ada di antara jemaatmu yang sedang mengikuti ibadah Jumat Agung ini, mengalami pergumulan seperti Petrus, aku berdoa supaya Roh Kudus menolong, menyembuhkan, memulihkan. Mereka tidak lagi menggunakan jubah mereka sendiri untuk menutupi ketelanjangannya, tapi mereka membuka hati kepada Kristus untuk Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Tuhan menolong biar Jumat Agung ini menjadi perjumpaan dengan api arang yang menyembuhkan, yaitu api arang Yesus, di mana Engkau menyegarkan, Engkau menguatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mati di salib supaya kami sembuh. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima kesembuhan ilahi itu dengan iman. Kami terima kesembuhan rohani kami dengan iman. Kami terima kesembuhan luka hati kami dengan iman. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh, kami sembuh, kami sembuh. Semua rasa sakit kami sudah dibayar Tuhan. Kalau itu ada, itu bukan dari Tuhan. Kalau itu masih mencengkeram kami, itu bukan dari Tuhan. Pagi ini kami buang semua luka, kepahitan, kemarahan, rasa malu. Kami buang jauh-jauh dari hidup kami. Dan kami menerima kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengakhiri pada Jumat Agung ini. Berkati umat-Mu Tuhan. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan melalui kasih karunia itu kau menerima pertolongan yang besar ajaib. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.